Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Hari ini kita mau sekolah minggu lagi. Yuk teman-teman semuanya, siapin Alkitabnya, terus siapin uang persembahannya, sama duduk yang manis ya sampai akhir sekolah minggu kita selesai. Sebelum itu, yuk sama-sama kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau mana hari ini kami anak-anak sekolah minggu telah berkumpul bersama-sama di tempat ini. Tuhan Yesus berkati Tuhan, sekolah minggu kami mau dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita sudah berdoa. Sekarang kita mau menyanyi sambil menari. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama lagu Dua Tanganku Mempunyai Jari. Sudah menyanyi dan menari. Sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik siapin uang persembahannya. Lalu adik-adik bisa langsung transfer ke Kak Cahaya. Oke adik-adik, sebelum itu kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau menyerahkan persembahan kita. Yuk adik-adik semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau mana sekarang kami telah berkumpul di tempat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami Tuhan, agar persembahan kami bisa berguna untuk sekolah minggu dan untuk kegiatan kami yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu buat kami semua. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, dengerin firman Tuhannya dari awal sampai akhir. Firman Tuhan kali ini disampaikan oleh Kak Indri. Sebelum itu kita mau nyanyi satu lagu dulu, Ku Mau Cinta Yesus.
selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa untuk mendengar firman Tuhan, sudah nyanyi juga. Adik-adik duduk yang manis, mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Karena firman Tuhan hari ini pasti sangat mengajarkan kita banyak hal, adik-adik. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus masih dalam keadaan kebangkitan Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, tapi semua ini menjadi saksi di mana kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik temanya adalah ini, adik-adik, minggu kelima sesudah Paskah, yaitu seri kebangkitan kelima. Banyak orang yang menjadi saksi, lebih banyak lagi yang menjadi saksi nih adik-adik. Nah, kira-kira firman Tuhan hari ini di 1 Korintus 15 ayat 1-11 itu bicara tentang ada apa sih dengan jemaat di Korintus. Nah, ada apa ya adik-adik kira-kira dengan jemaat Korintus? Nah, di jemaat Korintus ini yaitu berdebat bagaimana Yesus itu bangkit atau tidak. Masih ragu-ragu adik-adik. Dan kalau bangkit bentuknya seperti apa sih? Jemaat Korintus itu tidak percaya adik-adik. Akhirnya untuk meyakinkan para jemaat di Korintus, dia menginginkan penjelasan dan dari mereka yang mengalami dan melihatnya. Nah, adik-adik jemaat Korintus ini kita belajar juga di mana Rasul Paulus yaitu memberikan surat kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus ini mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum kita mengetahui apa sih isi surat Rasul Paulus ini, kita harus mengenal siapa Bapak Paulus ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Nah, ya sebelum kita mengetahui apa yang dilakukan Bapak Paulus ini, kita harus mengenal Bapak Paulus ya adik-adik ya. Rasul Paulus, itu dulunya disebut Saulus karena Bapak Paulus ini sebelum bertobat namanya Saulus. Setelah bertobat menjadi Rasul Paulus. Nah, adik-adik. Karena waktu itu ada pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus, adik-adik. Itu pengalamannya adalah yang pertama, ketika Paulus ingin menangkap dan menganiaya orang Kristus di kota Damsyik, tetapi di tengah perjalanan Tuhan Yesus mencegah dan menegurnya sehingga ia buta selama 3 hari. Nah, coba adik-adik, kalau adik-adik buta 3 hari, aduh, gak bisa main gadget, gak bisa main game, gak bisa nonton film, gak bisa main sama teman-teman, terus gak bisa main sepeda keliling-keliling, gak bisa melihat siapapun, gelap gitu. Nah, ini Bapak Paulus dikasih buta selama 3 hari karena dia menganiaya dan menangkap orang Kristus di kota Damsyik. Yang kedua, Bapak Paulus ini belajar berubah menjadi orang yang memberikan kesaksian tentang Kristus yang baik. Sekarang ia malah menjadi Rasul Kristus, adik-adik. Nah, siapa nih adik-adik? Adik-adik kan masih kecil. Dari kecil adik-adik mungkin beranjak dewasa sekarang sudah menjadi anak-anak yang dewasa gitu kan, sudah menuju pendewasaan. Nah, adik-adik harus belajar bagaimana menjadi saksi Kristus gitu, dimana adik-adik mulai berani menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan adik-adik. Contohnya adalah adik-adik dikasih nafas, dikasih kesehatan, dikasih kekuatan, dikasih bangun, adik-adik bisa melaksanakan aktivitas adik-adik sekolah dari pagi sampai sore hari, bisa main HP, bisa gadget, bisa bantu mama. Nah, adik-adik tuh harus bersyukur, tidak boleh ragu-ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus gitu loh. Nah, setelah itu adik-adik, apa yang dilakukan Rasul Paulus untuk meyakinkan jemaat-jemaat di Korintus untuk mengenai kebangkitan Yesus? Nah, mendengar keraguan-keraguan orang di Korintus, maka Paulus mau membuat surat kepada mereka untuk membahas banyak hal adik-adik. Nah, ketika masyarakat atau jemaat Korintus itu mulai ragu-ragu terhadap kebangkitan Tuhan Yesus, Bapak atau Rasul Paulus ini menuliskan surat untuk meyakinkan bagaimana sih kebangkitan Tuhan Yesus gitu. Nah, adik-adik pernah merasa ragu-ragu nggak sih sama Tuhan, yang kayak misalkan adik-adik mau ujian atau mau UTS, terus adik-adik sudah belajar, sudah berdoa,
Tetapi adik-adik masih ragu, apakah saya bisa mengerjakannya ya Tuhan? Bagaimana dengan soalnya kalau susah? Bagaimana kalau aku tidak bisa menjawabnya? Gitu. Nah, adik-adik kan sudah belajar, sudah berdoa, minta pertolongan sama Tuhan. Pasti adik-adik bisa menjawab. Pasti adik-adik bisa menjawab tugas-tugasnya, bisa menjawab ujian, bisa menjawab UTS-nya, gitu. Jadi adik-adik gak boleh ragu sama Tuhan. Apapun semuanya, adik-adik percaya sama Yesus. Karena Tuhan, Yesus pasti akan kasih jalan untuk adik-adik. Nah, kira-kira apa ya isi surat dari Rasul Paulus atau Bapak Paulus ini adik-adik? Nah, isi suratnya adalah yang pertama, jemaat itu tidak boleh bimbang. Ayo, jadi kakak udah kasih penjelasan kalau nggak boleh bimbang, nggak boleh ragu, apalagi tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kisah itu adalah kisah yang nyata dan ada saksi-saksinya. Nah, itu adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati, terus bangkit, sudah menebus dosa-dosa kita. Terus kita masih nggak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dan menebus dosa-dosa kita, gitu kan adik-adik. Nah, saksi-saksinya banyak adik-adik. Seperti siapa? Kefas atau Simon Petrus, ke-12 murid Tuhan Yesus, pada 500 orang sekaligus, pada Yakobus dan semua rasul, serta pada Rasul Paulus sendiri adik-adik. Makanya dulu Paulus ini tidak percaya sama Tuhan atau belum bertobat. Dulu namanya Saulus, sekarang menjadi Paulus. Jadi Paulus ini menjadi saluran bagaimana dia mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan tentang Injil. Nah, jadi Paulus ini kasih pengertian terhadap jemaat-jemaat di Korintus, kalau mulai sekarang tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang, harus percaya bagaimana Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita adik-adik. Nah, adik-adik, ketika Bapak Paulus sudah membuat surat ini kepada masyarakat atau jemaat di Korintus, banyak orang Korintus menjadi percaya dan semakin dikuatkan karena kesaksian Paulus tentang kebangkitan Kristus. Nah, bayangin gak sih adik-adik, ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, ketika kita memberitakan firman Tuhan, semua jadi percaya Kristus. Bahkan misalkan adik-adik, kita memenangkan satu jiwa aja, kita bangga banget. Apalagi nih Bapak Paulus, jemaat di Korintus semuanya percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu bukan satu orang atau dua orang. Bahkan lebih dari itu semuanya percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus adik-adik. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah adik-adik juga gak boleh bimbang, gak boleh ragu sama Tuhan, harus percaya sama Tuhan. Pasti Tuhan selalu kasih berkat adik-adik. Nah adik-adik mulai dari sekarang harus jadi saksi-saksinya Tuhan, harus jadi pemberitaan Injilnya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit, Tuhan Yesus telah menebus dosa kita, Tuhan Yesus sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Kita harus menjadi anak-anak Kristus yang takut akan Tuhan adik-adik. Nah, jadi kita semakin hari harus semakin dikuatkan dengan firman Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan gak boleh menyesali apapun terjadi. Kita sudah diatur sama Tuhan kehidupan kita. Jadi kita harus percaya, tidak boleh ragu, harus terus saling menjaga satu sama lain, harus memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Ya, adik-adik misalkan di kelas bawa makanan, terus teman satunya nggak bawa makanan, harus berbagi. Karena Tuhan Yesus itu tidak mengajarkan untuk pelit atau tidak berbagi. Nah, harus berbagi supaya temannya juga bisa makan sama-sama. Gitu. Silakan temannya tidak mempunyai pensil, adik-adik punya pensil 2, satunya kasih pinjam. Supaya adik-adik bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oh, misalkan kalau si Jeremy orang Kristen tahu dia siapa ya Tuhannya, Tuhan Yesus ya. Ternyata orang Kristen itu Tuhannya Tuhan Yesus mengajarkan hal yang baik gitu. Misalkan akhirnya sudah dewasa, ya kan sekarang, atau adik-adik yang kecil harus menjadi berkat juga. Kalau misalkan kakak atau papa mamanya salah, tegur aja tapi baik-baik ya. Atau mungkin yang dewasa tegur adik-adiknya
harus dengan baik, tidak boleh dengan kata-kata nggak sopan atau tidak wajar ya adik-adik ya. Jadi mulai sekarang kita nggak boleh ragu sama Tuhan, kita harus percaya sama Tuhan, nggak boleh bimbang. Karena ketika kita percaya sama Tuhan, banyak orang-orang yang juga percaya sama Tuhan loh, melalui apa kehidupan kita, melalui apa semua hal-hal baik yang kita jalani. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai hari ini, mari adik-adik belajar untuk selalu ikut dengan Tuhan Yesus dan takut akan Tuhan. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Oke adik-adik, kalau minggu kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah datang ke sekolah minggu hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Sebelum itu kita menyanyi sama-sama, aku senang jadi anak Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau goyang-goyang sambil bernyanyi. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan cerita bahwa Tuhan Yesus kita hebat, dia mati, dia bangkit, dia menampakkan diri buat orang banyak. Dan kita bersyukur karena dia sudah bangkit, maka iman kita tidak sia-sia. Kita berdoa. Tuhan Yesus, betapa baiknya Tuhan Yesus bagi kami anak-anak sekolah minggu. Kami terlalu percaya pada Tuhan Yesus dan kami bangga pada Tuhan Yesus. Biarlah sukacita itu menjadi sukacita kami semua, anak-anak sekolah minggu setiap hari dalam menjalani kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati kami anak-anak sekolah minggu, memberkati orang tua dan memberkati setiap anak-anak dimanapun mereka berada. Tuhan, jagai kami anak-anak supaya kami terhindar dari penyakit yang sedang berkembang, penyakit hepatitis. Tuhan lindungi semua anak-anak, biar anak-anak mengalami pertolongan dan penjagaan Tuhan dan tidak terkena penyakit hepatitis. Di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan,
sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, terimalah berkat Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Biarlah kasih dan anugerah Allah Bapa di sorga, dalam pertolongan Tuhan Yesus dan pimpinan Roh Kudus, memberkati anak-anak sekolah minggu, melindungi semua anak-anak sekolah minggu dari hari ini sampai selama-lamanya.